Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Pajrian. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan berupa penyuluhan pendidikan kesehatan kepada masyarakat ataupun keluarga sekalian yang mengalami penyakit psoriasis. Karena penyakit psoriasis tersebut harus diobati serta dicegah dengan cara yang lebih baik supaya tidak menimbulkan agar tidak memperburuk penyakit tersebut. Sebelum kita mulai pendidikan kesehatannya, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit psoriasis terlebih dahulu. Langsung saja ke penjelasan. Psoriasis adalah penyakit multisistem kronis yang merubah siklus hidup sel kulit dengan dominasi gejala di bagian kulit dan sendi. Psoriasis bermanifestasi sebagai plak atau kerak kemerahan yang tertutupi oleh skuama tebal berwarna putih, keperakan dengan area predileksi terbanyak pada bagian eksternal tubuh dan kulit kepala. Namun perlu diperhatikan pada dasarnya, psoriasis juga dapat timbul di daerah lain selain pada kulit tubuh. Kemudian psoriasis memiliki berbagai faktor penyebab dan gejala yang kerap sulit diprediksi. Psoriasis juga memiliki faktor pencetus eksternal dan internal seperti trauma ringan, sinar matahari, stres, obat-obatan sistemik, dan infeksi. Kemudian untuk komorbiditas pada psoriasis yaitu meliputi artritis, penyakit kardiovaskuler, sindrom metabolik, IBD atau inflamatory bowel disease, dan depresi. Gejala psoriasis umumnya berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada penderita biasanya akan hilang timbul. Kemudian penderita bisa mengalami gejala selama beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian gejala hilang untuk sementara waktu, sampai akhirnya muncul kembali. Gejala yang ditimbulkan berupa kulit kemerahan, gatal, panas, serta kulit tidak nyaman dan merasa kering. Gejala akan muncul jika penderita terpapar kembali dengan faktor pemicu yang telah tadi disebutkan. Untuk edukasi dan promosi kesehatan pada psoriasis, perlu diperhatikan yang paling utama adalah memastikan pasien berobat sesuai dosis dan anjuran yang diberikan oleh dokter dan terus melakukan follow up. Ada pula beberapa hal yang dapat dilakukan sendiri oleh pasien untuk mencegah kekambuhan ataupun perburukan dari psoriasis, yaitu yang pertama adalah cegah kekeringan pada kulit. Nah, perlu dipahami, kulit yang kering membuat iritasi dan gatal semakin berat pada penderita psoriasis, sehingga pastikan kulit selalu dalam keadaan lembab. Bila perlu, kita harus menggunakan lotion atau pelembab pada kulit secara teratur dalam beberapa waktu agar kulit terjaga kelembapannya. Kemudian yang kedua yaitu asupan suplemen. Berdasarkan National Psoriasis Foundation atau yang menangani penyakit psoriasis, beberapa suplemen dapat memperbaiki gejala psoriasis seperti minyak ikan, vitamin D, dan aloe vera. Kemudian yang ketiga adalah hindari bahan pewangi atau bahan-bahan yang mengandung parfum. Kebanyakan orang-orang di sekitar kita selalu menggunakan parfum atau sabun yang berbau bahan wangi-wangian. Nah, untuk penderita psoriasis diharapkan tidak memakai bahan yang berbau wangi-wangian atau berbahan parfum, karena bahan tersebut memiliki substansi kimia yang dapat mengiritasi kulit. Kemudian yang keempat adalah makan makanan sehat. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang pasti bahwa menyebutkan makanan tertentu membuat psoriasis lebih baik ataupun memburuk. Akan tetapi, perlu diingat adanya hubungan antara beberapa penyakit metabolik dengan psoriasis. Diet yang sehat akan mampu menurunkan komorbiditas penyakit tersebut. Kemudian yang kelima adalah berhenti merokok. Studi menunjukkan bahwa orang yang berhenti merokok lebih dari 1 kotak sehari memiliki risiko 2 kali lebih tinggi mendapat kasus psoriasis yang berat. Kemudian yang keenam adalah hindari minuman beralkohol. Psoriasis banyak terjadi pada peminum alkohol yang berat karena
alkohol akan memperburuk keadaan kulit sehingga psoriasis akan terjadi lebih buruk. Kemudian yang ketujuh adalah hindari obat-obatan yang memicu kekambuhan seperti lithium, propranolol, dan quinidin. Kemudian yang kedelapan, mandi air hangat secukupnya. Air hangat dengan garam Epsom dan minyak mineral atau minyak zaitun dapat meredakan gatal pada kulit, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mandi dengan air hangat dicampur minyak esensial tersebut akan mengurangi rasa gatal atau rasa tidak nyaman pada penyakit psoriasis dan akan menginfiltrasi squama juga dalam plak di dalam kulit. Kemudian yang kesembilan yaitu terapi sinar ultraviolet atau sinar matahari. Pada cahaya matahari memperlambat pertumbuhan dari sel kulit mati. Namun perlu diingat, paparan yang berlebih hingga kulit terbakar akan memperburuk psoriasis. Gunakan selalu tabir surya dengan SPF 30 atau lebih tinggi. Dan perlu diingat juga, batasi waktu paparan terpapar sinar matahari yaitu sekitar 20 menit per hari. Nah, untuk pemberian obat psoriasis biasanya akan menggunakan salep, yaitu obat topikal pada kulit. Nah, untuk penggunaannya kita hanya menggunakan secukupnya. Kita keluarkan salep pada telunjuk tangan atau tangan yang dominan, kemudian oleskan pada kulit yang mengalami psoriasis dengan cara memutar. Setelah dioleskan, kita tunggu atau tidak boleh ditutup selama 10 menit supaya obat tersebut meresap ke dalam kulit yang mengalami psoriasis. Nah, dicukupkan sekian untuk pemberian pendidikan kesehatan mengenai penyakit psoriasis. Mudah-mudahan masyarakat sekalian bisa lebih tahu dan bisa lebih memahami penyakit psoriasis itu seperti apa dan memahami pencegahan serta untuk mengobatinya. Mudah-mudahan kali ini pendidikan kesehatan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.